Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita coba membaca tafsir Sawi, yaitu sarahan daripada tafsir Jalalain, yang mana kita coba membaca tafsir surat Al-Qadar. Kenapa surat Al-Qadar? Karena ini adalah penghulu ataupun penghujung daripada bulan Ramadan itu sendiri, yang mana Lailatul Qadar akan terjadi di bulan Ramadan. Lalu kita lihatlah penafsirannya, bagaimana ulama menjelaskan dari segi tafsir makna ayat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Menurunkan apa maksudnya di sini? Menurunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Lalu bagaimana di Indonesia kita memperingati nuzul Quran 17 Ramadan, sementara malam Qadar itu terjadi di 10 terakhir Ramadan? Apakah ini bertentangan? Jawabannya tidak. Maksudnya yang di surat Al-Qadar ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya, ke Baitul Izzah secara sekaligus semuanya. Diturunkan Allah ke Baitul Izzah. Kemudian yang 17 Ramadan itulah diturunkan Allah dari Baitul Izzah ke dunia ini, ke baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun atau 20 tahun dengan cara berangsur-angsur. Itu maksudnya. Jadi Allah turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Pada malam Qadar. Maka di sini dijelaskan ada 3 penjelasan makna Al-Qadar ini. Apa itu malam Qadar? Lailah kan malam, Qadar ya Qadar. Maka di sini dijelaskan ulama, yang pertama makna Al-Qadar itu asyaraf. Asyaraf itu maknanya kemuliaan, yang mana sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya di malam itu adalah penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takdirul umur. Semua takdir dituliskan Allah pada malam itu. Semua takdir dituliskan Allah pada malam Al-Qadar. Rizki, ajal, semuanya sudah dituliskan Allah pada malam Qadar. Lalu bagaimana dengan hadis yang menjelaskan bahwasanya inna takdirul umur lailatan nisfi min Sya'ban. Sungguhnya takdir segala urusan itu adalah sudah ditakdirkan Allah pada malam Sya'ban. Maka maksudnya di sini adalah bahwasanya takdir yang dituliskan di malam Sya'ban itu diserahkan Allah kepada para malaikah pada malam Lailatul Qadar. Itu jadi tidak ada yang bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Bahwasanya takdir yang dituliskan Allah di malam Sya'ban itu dinampakkan dan dituliskan Allah, diwakilkan Allah kepada para malaikat di saat malam Lailatul Qadar. Itu makna yang kedua tentang Al-Qadar. Karena memang takdir manusia ini jauh sebelum dunia ini diciptakan, ribuan tahun sebelum dunia ini diciptakan, takdir itu kan sudah dituliskan sebenarnya. Sudah dituliskan. Kemudian makna yang ketiga adalah ad-dayiq artinya sempit. Dalilnya faqadara alaihi rizqah fadhanna an la yaqdiru alaih. Kenapa disebut ad-dayiq atau ad-dayiq? Adalah lidikil fudai bizdihami mawakibil malaikah fiha. Karena sempitnya ruangan sebab arakan-arakan malaikat dari langit.
Jadi sempit sekali ruangan di dunia ini karena arakan-arakan malaikat itu sangat banyak dari langit diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang harus kita kejar itu. Inilah yang harus kita kejar itu. Inilah yang harus kejar. Kalau berbondong-bondong sampai sempit malaikat menuju dunia ini bersempit-sempitan, bermacet-macetan ataupun antri mereka datang ke dunia ini, lalu mengapa dengan kita tidak semangat menghidupkan Ramadan, terlebih Lailatul Qadar ini? Inilah motivasi kita. Jadi malaikat itu pun sampai dia bermacet-macetan. Yang mana di satu riwayat, fayanzilu faujun wa yas'adu faujun. Ini kan isyaratan ila annahum yanziluna ta'ifatun ba'da ta'ifatin. Mereka turun berkelompok-kelompok. Turun kelompok yang ini, naik kelompok yang ini. Turun kelompok yang ini, naik kelompok yang ini. Itu dijelaskan nanti di penghujung ayat dijelaskan. Jadi sudah jelas bahwasanya malam Al-Qadar itu artinya malam ketetapan takdir ataupun diserahkan Allah takdir yang sudah ditulis kepada para malaikat. Yang kedua malam kemuliaan. Yang ketiga adalah malam Ad-Diq atau Ad-Dayiq karena bermacet-macetan antrian malaikat yang datang dari langit yang turun ke bumi. Itu yang makna Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran berketepatan diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, berketepatan pas pula malam Lailatul Qadar. Makanya berlipat-lipat kelebihan-kelebihan yang terjadi pada malam Qadar itu sendiri. Karena Al-Quran itu pun turun di saat itu, malamnya malam yang mulia, malaikat turun berbondong-bondong, banyak berkelipatannya pada malam itu, makanya disebut dia Lailatul Qadar. Jadi sudah jelas tadi 3 pengertian malam Lailatul Qadar. Apa itu qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Ditafsirkan ayat sesudahnya ya. Ini namanya tafsir ayat dengan ayat. Tafsir ayat dengan ayat. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Itulah 1000 bulan. Jadi lebih bagus lagi. Berapa lebih bagusnya? Wallahu a'lam. Yang jelas lebih bagus dari 83 tahun 4 bulan. Mau berapa kali dilipat gandakan Allah lagi? Wallahu a'lam. Ini diriwayatkan di sini. Kenapa terjadi Lailatul Qadar itu ada diriwayatkan di kitab fikih juga ada. Wakila innahu zuhira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Israil. Ada diceritakan orang di masa Nabi, di masa Bani Israel ada loh ya Rasulullah laki-laki seperti ini katanya. Hamlus silah, dia selalu membawa pedangnya untuk jihad fisabilillah. Kemudian hamlus silah fisabilillah alfa syahrin, 1000 bulan. Selalu dia bawa pedangnya. Artinya dia siap siaga untuk jihad di jalan Allah. Ini ada dulu orang Bani Israel seperti ini. Ada diceritakan di hadapan Rasulullah. Karena memang orang Bani Israel ini umat-umat Nabi terdahulu umurnya sangat panjang-panjang, berbeda dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ajaba Rasulullah lidzalik. Rasulullah heran betapa hebatnya umat yang Bani Israel ini kok bawa pedang dia sampai 1000 tahun 1000 bulan ya. Wa tamanna dzalika li ummatihi. Lalu karena Nabi iri melihatnya, iri dalam artian cemburu dalam kebaikan. Masa Bani Israel siap siaga dia membawa pedangnya sampai 1000 bulan. Selalu dia siapkan jihad fisabilillah. Andai saja karunia itu dikaruniakan kepada umatku. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
maka turunlah ayat itu. Wa tamanna faqala ya Rabb ju'ilat ummati ja'alta ummati aksarul umam a'maran. Ya Allah, Engkau jadikan umatku yang paling pendek umurnya, wa qalluha a'malan, dan paling sedikit amalnya. Fa'atahu Allahu Lailatul Qadar, maka Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kalau umat-umat terdahulu luar biasa amalnya, ibadahnya, kesungguhannya. Bahkan kalau mau taubat pun siap dibunuh, bahkan begitu, siap mereka dibunuh. Jadi umat Bani Israel tadi, dia sudah siap siaga membawa pedang selama 1000 bulan. Maka Rasulullah ingin pahala itu terjadi kepada umatnya, lalu Allah berikan namanya Lailatul Qadar, yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Itulah keinginan Rasulullah. Karena tadi dijelaskan umur umat baginda ini sangat pendek. Paling sedikit kita yang melampaui 80 tahun, 70 tahun. Paling sedikit 63 tahun. Dengan 63 tahun itu pun kita kadang-kadang mau beribadah setelah 50 tahun. Tinggal 13 tahun lagi dia beribadah di dunia ini. 13 tahun ini itu pun kadang masih tinggal sholatnya. Lalu bagaimana umat Nabi Muhammad ini bila bertaubat supaya amalnya diseimbangkan? Tentu harus diberikan Allah fadilah kepada umat Nabi Muhammad, salah satunya Lailatul Qadar. Inilah kelebihan umat Muhammad dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.